Ah, aman, Sob. Iya, Kedengeran ya? iya. Patah-patah nggak? Enggak. Nggak ya? Oke. Gimana kabarnya Yusuf? Kita sudah tidak bertemu 3 minggu ya. Iya, Gimana kabarnya? udah mulai kuliah. Oh, udah mulai? Iya. Loh, nggak ada masa orientasi gitu? Oh, ya itu mulai orientasi. Oh, mulai dari minggu ini? Iya, saya Oh, hari Sabtu kemarin udah briefing, besok mulai orientasi. oh, oh, maksudnya dari Senin kemarin atau? Senin besok. Oke, oke. Wow. Saya pikir terus yang di luar kota itu liburan, Sob. Iya, liburan. Oh, saya pikir Yusuf ngurus berkas gitu kemarin. Oke, oke. Terus nanti itu berapa lama mosnya, Sob? Eh, Sampai 18 Agustus, 10 hari. Eh, eh, 9. 1 minggu doang. Iya, 1 minggu doang, Sob. iya, Oke. Oh, hari Minggu kalian tetap mos. iya. Oh, berarti besok libur dong, Sob. Besok libur. Oke deh, nggak apa-apa Iya, ya. Hmm? iya. Iya. Oke. Kemudian nanti saat kuliah, mau tetap diadain kelasnya. Kalau ada apa nih? Mungkin satu minggu bisa. Sabtu Minggu bisa. Apa namanya? Saya nggak tahu ya kalau di BINUS. Yusuf di BINUS kan? Iya. Saya nggak tahu kalau di BINUS itu masuk ke materi kuliahkah langsung atau gimana ya? Soalnya kalau di IPB itu kayak penyetaraan namanya. Jadi belajar kayak kelas 4 SMA gitu. Nah, 1 tahun pertama tuh. Nah, di tahun kedua baru masuk departemen kan namanya. Baru masuk ilmu di jurusan masing-masing gitu. Saya nggak tahu tapi kalau di BINUS ya, kayaknya langsung ya. Oke, Sob. Jadi hari ini ada yang mau Yusuf sampaikan lagi mungkin dulu. Nggak ada. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, sekarang saya share screen ya. Oh ya, kemarin Yusuf menanyakan spek laptop ini, itu Yusuf sedang membeli laptop kah? Rencananya mau beli laptop. Oke, oke. Kalau untuk, saya nggak tahu kalau Yusuf punya GPU harusnya itu bisa sih ya. Karena setahu saya kalau laptopnya spek gaming itu bisa ya, bisa menjalankan ini komputer vision nanti. Oke, Sob. Jadi hari ini materinya pengulangan ya, pengulangan algoritma dan struktur data, Sob. Jadi di sini kita akan mengulangi beberapa hal. Yang pertama itu adalah kita coba ulangi pengertian variabel, fungsi, kondisi, loop, daftar, kamus. Nah, ini nanti kita akan pakai lagi sih lebih tepatnya gitu ya. Nah, 2 pertemuan itu kita akan ngulangi. Yang pertama ini kita akan ngulangi algoritma, cara membuatnya gimana, kemudian struktur data, dan nanti di pertemuan selanjutnya itu kita akan mengulangi fungsi dan kelas. Cuman fungsinya itu belum Yusuf pelajari itu adalah argumen dengan argumen yang berbeda. Gitu aja sih kalau kelas mungkin udah. Nah, di 2 pertemuan kita review, kemudian nanti Yusuf akan belajar tentang apa? Belajar membuat aplikasi mobile di modul kedua. Oke, Sub? Menggunakan apa yang sudah kita lakukan. Oke, jadi Yusuf masih ingat apa itu variabel mungkin? Sesuatu yang bisa dimasukin, yang bisa Suatu, nampung iya, jumlah. sebagai wadah untuk data lah gitu ya. Gitu. Oke, kalau fungsi, Sub? Aduh, mau saya bermasalah nih.
Kalau fungsi, masih ingat nggak fungsi itu apa? Atau fungsi yang Mas Yusuf ingat? lah. Hah? Kenapa, Eh, Sup? Mhm. Pendapat Yusuf aja nggak apa-apa. Nggak harus mirip gitu maksud saya. Fungsi, kemudian kondisi, kemudian loop. Apa itu Yusuf? Daftar, kamus. Nah, ayo. Banyak banget pertanyaannya, Mas. Iya, iya. ini bukan saya yang nulis. Jadi, fungsi itu apa? Seingat Yusuf, fungsi yang sering kita pakai deh. Fungsi eh, yang dari Python Iya, yang dari Python. kayak apa while While itu Inggris ya. operator. While itu disebut operator, Sup ya. While itu operator. Nanti dia dimaksudkan ke dalam loop sama for. Kalau Hmm. fungsi itu adalah program yang punya tugas tertentu. Kayak fungsi Oh, print. Nah, ini kan dia mencetak, Sup. ya print. Ya, mencetak. Kemudian kalau fungsi input mengizinkan kita memasukkan data dari keyboard. Betul? Iya. Nah, ada banyak lagi fungsi len, kemudian fungsi int, fungsi str, fungsi float, banyak. Itu fungsi. Nah, sekarang kalau kondisi, apa itu kondisi, Sub? Kayak if else. Iya, itu operatornya ya. Nah, kalau yang disebut kondisinya itu apa? Kondisinya itu adalah nilai logikanya. Jadi misalnya if Gak. Yusuf sama dengan Mil, nah yang Yusuf sama dengannya itu yang disebut kondisi. Yang if, elif, else-nya itu adalah operator. Oke, Sub? Ya. Operator. If, elif, else. Nah, kemudian kalau loop ada dua, while sama for. Bisa sebutkan, Sub, bedanya while sama for itu apa? Ayo, Kalau while itu selama itu eh, selama itu true benar. Oke, akan true. dijalankan Nice. terus. Oke, infinity lah ya. Iya. Kecuali dia salah. Oke. Kalau for Lupa. Lupa. finite ya, dia ada Oh, batasnya pada balikannya. range tertentu. Oke, dan juga bisa untuk mengiterasi finite loop gitu. Oke, betul sekali Sophia. Jadi while itu kalau selama dia benar, maka dia akan terus menjalankan. Kalau salah, dia akan ya udah stop gitu. Nah, kalau kamus sama daftar ini dua struktur data. Bedanya apa, Sob? Kamus dan daftar. Ini struktur data. Kamus itu tidak bisa diurutkan, ya. Oke. Kalau daftar itu bisa diurutkan. Dan ciri khas kamus itu punya apa namanya, Sob? Punya key, Betul sekali. Sama lupa setnya. Aduh. value, ya. Iya, value. Value. Oke. Betul, Yusuf ya. Nah, kalau ini dia hanya punya nomor indeks untuk mengambilnya. Oke. Itulah yang dikenal dengan istilah algoritma dan struktur data. Maksudnya apa? Semuanya itu dibangun dari hal-hal dasar ini, hal-hal kecil ini, ya. Nah, jadi di sini ada banyak teorinya, Sup. Kalau nanti mungkin saya bagikan ke Yusuf, mungkin Yusuf bisa baca sendiri ini ya. Karena ini terlalu banyak dan mungkin akan membuang-buang waktu Yusuf kalau saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang saya ingin langsung pembelajarannya live coding saja, ya. Oke. Coba lihat materinya, Sup. Oke, ini dia nomor satu. Oh, nomor satu yang ini saya udah jawab nggak ya? Oh, udah semua. Oke, kita skip yang ini, kita lanjut ke teori aja. Apa nih masalahnya yang ini? Coba kita reset dulu ya. Loh, apa nih masalahnya? Bentar.
Tulis program yang menanyakan jumlah dalam rubel, nilai tukar dolar, biaya $1 dalam rubel bisa berupa pecahan kepada pengguna. Kemudian mengubah, ups, lah salah lagi yang saya share. Bentar, Sob. Ini saya keliru, mau saya tiba-tiba habis baterai. Kemudian, bentar. Kemudian mengubah rubel menjadi dolar. Hasil dibulatkan menjadi 1/100 dan ditampilkan di layar. Program harus bekerja seperti pada gambar. Enter amount. Oke, kita buat aja langsung Sob ya. Variabel pertama mungkin amount. Nah, ini nanti kalau Yusuf perhatikan, aduh, hmm, oke masih bisa lah dikit-dikit. Enter amount itu kayaknya integer deh. Jadi kita pakai int input begini Sob. Enter the amount in rubles. Nggak ada titik dua. Nah, kemudian enter the USD exchange rate. Berarti pakai aja begini. Kemudian, nah ini ingat Sup, kalau INT itu kan integer ya. Kalau Ya. ada floatnya itu pakai float ya. Desimalnya itu pakai float. Begini, enter the USD exchange rate. Nah, habis itu, mudah sekali kalau begini mah. Tinggal print conversion result tik 2. 1000 bagi 78,5 12,74 enggak sih? Sup, Iya dibagi aja. dibagi aja. Oke. USD. Nah, mudah ya soalnya ternyata. Kita coba 1000. Uh, dua angka di belakang koma. Nanti pakai fungsi round aja kalau mau membuatnya berapa angka di belakang koma, Sup ya. Koma 2. Oh, dibulat Oke. kayak Ya, ini membuatnya menjadi bulat ya. Oke, paham Sup ya? Ini mudah sih ini. Makanan banget buat Yusuf kalau begini mah. Oke, so nomor ini. If S, if else, if else. Sob. Mudah nih. Ini juga. Oke, kalau gitu share screen aja Sob ya. Ayo, kita ya. kembangkan logikanya nih. Sebenarnya bisa pakai ChatGPT, tapi saya tidak sarankan karena ini apa namanya kita mengembangkan logika dulu. Nanti kalau udah mentok banget lah. Belum belum. Oke. Oh iya, selamat menjadi mahasiswa Yusuf ya. Widih. Ah, saya dulu waktu belum masuk kuliah tuh udah nggak sabar banget tuh, asli. Tapi saat udah masuk mau pulang mulu, Sob. Kok gini gitu. Bagian S itu. Ya. Oke, nomor dua, nomor satu, Sob. Nomor dua belum soalnya. Satu pertemuan, satu lesson aja dulu. Oke, periksa pernyataan yang benar tentang nama variabel. Ingat Sob ya, variabel tuh nggak boleh diawali dengan angka. Itu aja sih. Kemudian terkait sisanya aman lah.
Tidak boleh cocok dengan data. Oh, variable yang Oke, Su. itu Eh, mana sih? Ya, dua ini bisa dah. bisa, garis Aduh, bawah ada. bisa, Su. Oh, Nama variable boleh mengandung spell, nggak boleh. Hmm, iya, betul, Su. Nice. Oke, Su. Next. Nah, ini sih agak, ini di kelas grup, aduh, 10 menit ini nggak selesai, ya. Karena ternyata yang dituliskan dengan yang digambar tuh ada perbedaan. Nah, yang digambar lah yang diturut kemarin siswa-siswa. udah. Dan Ya, iya, nah, nice, Sob. Itu harapan saya, Yusuf. Jeli bahwa kita tidak membutuhkan fungsi ini untuk variabel yang pertama. As expected lah. Nah, itu gimana, Sob? Perlu atau enggak? September 1 itu nggak perlu kan? Itu masih Enggak perlu. Itu string ya masuknya. Betul sekali. year, Nah, kalau year itu eh, sama. perlu ya. Oh iya, Tapi tapi sebenarnya string string nomor juga bisa ada. string juga bisa. Itu menurut pendapat saya. Cuman Lari. apa namanya? Bisa nggak integer? Bisa juga sebenarnya. Ya, Nah, nanti kalau dioperasikan ke dalam operasi matematis mungkin ya bisa. argin banget untuk sebagai integer ya. Ya, Oke. Nah, wait, tapi coba ayo perhatikan kata-katanya ya. ya. Stop, stop. Ayo, stop. Oh iya, pantas ya Yusuf tidak berkemas dan lain sebagainya. Karena kampusnya deket, Sub ya. Iya, Nggak akan mungkin ngekos ya. mungkin Oh 20 iya, menit naik mobil. oke. Company. Mhm, betul sekali. On doing. Itu it. Ada kucing mas. Aman, Sub, aman. Yusuf mau sambil megang kucingnya juga boleh ya. Nggak, mereka mau berantem. Yusuf suka kucing. Iya, punya kayak kucing. Oh, Oke. wow. Yusuf suka kucing ya. Dotnya perlu, Sub? Oh iya. Ya, sama tanda. Nah, itu nanti saya coba iniin format yang lainnya. Di variabel. Oh, aduh, kucing.
Oh, oh, titik. Gimana aja? Gimana aja? Gimana ya, Sob? Nice, Sob. Centang aja langsung, Sob. Supaya nggak ini. Nah, belum bener. Nah, itu masih salah baris ketiga, Sob. Bukan itunya yang salah. Oh, Iya, coba lihat ya. Nah, itu. oh, Starbucks. Berarti kurung paling luarnya pakai apa? Pakai yang Eh, betul, betul tadi. Pakai koma di situ S, tapi yang titik apa namanya? Quotation mark yang paling luar itu pakai apa? Yang dua ya? dua. Iya, gitu. Di awal juga, Sob. Oh, bisa gitu ya. Iya, karena kan English itu punya format bisa disingkat gitu kan. Iya. Nah, Oh, jadi satu aja, Sob. Satu aja yang paling depannya nah itu. Nah, jadi makanya kadang kita butuh yang kedua, quotation mark, kadang butuh yang satu. Gitu. Belum benar. Hmm. Oh, itu Sob. Di baris keempat itu jangan pakai spasi. Nah, enggak yang tadi. Karena koma itu kan udah menghasilkan spasi ya. yang ini. Di setelahnya itu kan ada spasi tuh. Tanda petik spasi. Oh, bukannya itu. Di dalam tanda petiknya itu. Nah, itu maksud saya. Enggak pakai spasi. Nah, karena koma yang di hu itu kan udah spasi Sob ya. Jadi kita nggak perlu ngespasi. Yes. Nah, bentar Sob. Boleh izinkan saya anotasi? Ini lupa. Nanti Yusuf kalau trouble pakai cara memanggil variabel ini, Yusuf bisa pakai cara ini. Misalnya nih, saya punya nama Yusuf. It's, aduh, jangan warna kuning aja ya. Nama sa, aduh, bentar, Sob. Salah itu. Bentar. Nama sama dengan Yusuf. Kemudian, misalnya saya ingin age-nya sama dengan misalnya eh, 28. Nah, kemudian Yusuf bisa pakai format app ya, app. Dengan demikian begini, nama saya adalah pakai kurung kurawal nama dan umur saya adalah pakai kurung kurawal age. Nah, Ah, begini, kalau Sob. dia nggak kelihatan. Oh, enggak kalau ini bentar. Oh, belum. Gila. Nah, bisa pakai format app namanya, Sob. Ya, jadi untuk jadi nggak perlu pakai koma panggil variabel yang tanda petik gitu. Nah, app di depannya kemudian setiap variabel kasih kurung kurawal. Nah, itu nanti akan mereplace variabel dengan nilainya. Dicoba aja. Taruh app-nya di paling depan tapi Sob ya. Nah, di situ
Kemudian Yusuf nggak perlu pakai kurung apa namanya? Tanda petiknya satu dari awal sampai akhir satu aja. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, gitu maksud saya. Ups, titiknya juga nggak karena dia mengandung ini kan nanti Main? tanda petik. Dia masuk titiknya ya. Oh, ini ya. Iya, bukan bukan. Maksud saya tadi titik tanda petik. Titik. Oh. Nah, kemudian Yusuf tinggal kurung pakai kurung kurawal. Ups. Oh, Nah, nah gitu. oh, ya bener. Dan ini kayaknya sih lebih mudah make yang ini ya daripada ini Ya, biasanya kalau pemanggil. ada yang kayak gini gitu. Iya. Dan ini nanti ada kebutuhan masing-masing sih ya. Cuman saya juga sering make app ini, format app ini. Nah itu kan Oh, nggak perlu koma ada ini koma jadinya ya. ada di itu ya. Iya, udah kita Ada di koma pelajaran. itu. Betul sekali. Nah, gitu. Gitu Sup ya. Nah ini juga bisa. Nah itu itu karena dia memang mengharuskan kita pakai Iya, koma deh. Jadi agak ini aneh ada kemarin spasinya di ada apa? siswa yang protes begitu. Ini saya belum bilang. Oh, Titik koma pakai spasi ya. Coba dirancap. Sama ya outputnya ini. iya, Nah, dan lebih ringkas ya pakai format app. iya. Nah, itu sih yang ingin saya ceritakan ke Yusuf. Nah, sekarang next. Atau ada yang mau ditanyakan dulu, Yusuf? Hmm. Ada banyak jenis formatnya. Boleh dulu. Yusuf juga bisa pakai format persen. Tapi yang paling sering saya pakai itu app karena lebih mudah aja diingat. Ya, jadi Oke. ada app, ada persen. Satu lagi saya lupa namanya apa. Pokoknya itu untuk yang permasalahan string gitu. Oke, Sob. Jadi bukan hanya satu jalan doang gitu. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya copy pastekan aja ya, supaya Yusuf nggak capek nulis itu. Oke, itu dia, Sob. Oke, nice. Nah, kalau ini sih sekarang, Sob. Ini belajar berpikir terstruktur sih kalau ini mah. Oke. Take your time, Sob. Oh, sorry bro. Iya, Pak. Nice. Question dulu, betul. Itu sama yang sama aku. Oh, Hah? bukan yang tiga ya? Oh, itu adiknya Yusuf ya? Iya, Oh, oke. lagi main. Lagi main. Yusuf kalau main game juga bareng sama adik berarti? Iya, kadang main game bareng. Oke. Terus kalau ada yang kalah diapain?
Kadang beli snack pedes gitu. Oh iya. Dia jago Sup atau kakaknya aja yang sering yang selalu menang. Eh, Tergantung gamenya sih. Oh Mungkin tergantung ada game. yang dia jago, aku nggak terlalu jago. Oke. Oke. Yusuf yang tertua kan? Saya kedua. Oh, oh iya kemarin Yusuf pernah bercerita. Kakaknya arsitektur ya yang satunya kalau nggak salah. Iya. Oke, oke. Iya. Seru dong ya. Kalau Yusuf mau main game tinggal yuk main yuk. Iya. Oke, oke. Oh, iya. Coba, coba. Coba. Nah, itu apa? Hmm. Oh, Kenapa? nggak baca lihat, nggak lihat di bawahnya. Yang tadi benar, Sob. Iya. If dulu, iya. Nah, nanti di quest 2 itu setelah itu benar berarti ya. Nah, betul. Equation. Turno aja. Hmm? Kalau jawabannya yes, dia lanjut ke pertanyaan kedua, Sob. Maksud saya, variabel quest 2 itu di dalam IP itu. Nah, tepatnya di situ tuh. Oh, Nah, gitu. Nah, gitu. Oke. Kemudian, kalau ini jawabannya yes ya, kalau nggak salah, boleh dilihat gambarnya kalau Yusuf tidak tertarik membacanya. Karena banyak banget deskripsinya mungkin. Diperbesar coba Sub gambarnya. Kayaknya. Nah, sekarang kalau jawaban quest 2 itu yes juga, maka yang terakhir di print itu adalah you have every chance to get into business accelerator. ya. Oh, Jadi, itu if dua-duanya. lagi, bersarang nih. Ah. Nah, gitu. Hmm.
Itu oh, business school. Oh, jadi itu yang dibangun dulu. Hmm? Ini LC ini itu yang kedua kan? Yang pertama, yang pertama sih kayaknya ya. Sebentar, Oh, tanyakan apakah pengguna memiliki ide. Jika tidak ada, ya benar, Bu. Else yang baris keenam itu pasangannya baris kedua. Tapi masalahnya kalau nanti jawabannya nggak tertarik di investing gimana nih? yang ke satu ya. Iya, betul. Kalau dia no di sini, kalau dia no di quest one nanti dia bilang Thank you. Iya, betul. Jadi else yang keenam pasangannya yang pertama dong. Betul nggak, Sob? dia yang ini. Mhm. Tapi kalau yang dia nggak punya ini gimana? Kalau dia nggak tertarik gitu, Loh, nggak ada ya keterangannya. Oh, untuk yang itu Sob. pertama. Bukan buat yang yang keempat, baris keempat. Kalau dia menjawab no, oh itu tuh di baris terakhir dia tuh. Ini Bukan, maksudnya, nah itu yang else-nya berarti kan? else-nya yang kedua ya. Iya, betul. Nice. Sob. Aman, Sob ya? Atau ada yang aneh? Kan? Aman ya? Oke. Nah, ini sih agak-agak nih, Sob. Ya, ini agak-agak sini. Oh, lihat. Enter the current balance. Oh, wow. Ayolah. Oh, Gimana, Sob? dia minta ngapain? Dia minta, Pembayaran. iya. Jadi Ah, setelah hmm. Yusuf memasukkan jumlah balance, sekarang dia tanya yang kedua. Apakah mau membayar gitu? Si- Mau bayar nggak nih, Sup? Katanya gitu. Nah, nanti kalau yes, apa yang dibeli, Sup? Sorry, enterprise yang dibeli itu apa, yang dibayar itu apa gitu. If Ups, if-nya sejajar. Nah, oh, yeah, yes, nice. yeah, Enter the not price. it's Saya ngetawain
adik Yusuf mulu deh. Itu kalau Yusuf kan misalnya ada sesi ujian SMA ya siswa, terus dia kalau main game ngajak Yusuf nggak? Yuk main game yuk gitu ya. Gitu nggak Sub bilangnya Sub? Yusuf Iya. lagi Dia sibuk sekarang nih main gitu. Roblox deh. Oh, oke. Enter the price. So, kemudian, nah ini sih logikanya berarti Yusuf memasukkan price. Habis itu Ini nggak ada keterangan tiba-tiba the sum of $150 has been charged. Sudah dibayarkan. Hmm. jika harga melebihi saldo tukar, it, harganya itu ini. Oh iya iya bener Sob. Berarti pakai IP aja. Kalau harganya melebihi saldo, wah kurang nih. Nggak mungkin juga sih ya dibayar. It price. Saya hutang dulu nggak mungkin. Nggak mungkin minus tapi if price-nya lebih besar, bener nggak sih? Tapi kita pakai lebih besar sama dengan kalau kalau Mungkin kita pak sama dengan nggak yes. kayak kalau kita pakai sama dengan kan berarti masih bisa dibayar tuh ya. Pakai lebih besar aja nanti else-nya aja Iya yang sih, belum. sisanya. Kurang $1 mungkin kurang. Mhm, betul. If price-nya lebih besar dari current balance berarti ya. Current balance yang harus Yusuf lakukan adalah Ini nggak apa? Enggak apa nih? Oh ini melebihi tuh insufficient. ya insufficient. Jangan menghapus dulu. Jangan menghapus dana. Ini maksudnya apa lagi? Ini kayaknya jangan menghapus dana. Oh, nggak dikurangi maksudnya mungkin ya. Hmm, Jadi Yusuf nggak jadi beli maksudnya gitu. Nggak jadi melakukan pembelian gitu. Bener ya? oke. Maksudnya dananya berarti tetap gitu. Betul nggak tapi? Betul sih harusnya. Nah nanti else-nya kan berarti balance-nya Yusuf itu sama dengan kurang dari sama dengan price ya. Atau nggak perlu disebut gitulah. Jadi kalau dia kurang dari sama dengan price, maka the print pakai app itu aja yang tadi itu aja ini seru nih kayaknya pakai app. Enggak print print beneran pakai format app ya maksud saya. Oh, The sum of dollar bla bla bla. ini. Ya, 150 Ah, price ya. Loh, terus balance-nya dipakai di mana? Has been charged. Balance-nya dipakai di mana? jika harga mengulangi langkah dua. Oh, sekarang kita harus menunjukkan formula matematikanya. Ah, yes. Iya, iya, iya. Jadi, sekarang berarti balance-nya Yusuf dikurangi dengan price itu. Jadi, current balance sama dengan, minus sama dengan price gitu ya maksudnya. Itu di Dia di situ, betul.
Kurang sama dengan kurang sama dengan Sob. Hmm. Oh iya, itu Betul? sebenarnya Kurang dulu sama dengan. kurang dulu ya. Mhm. Oh, bukan. Maksud saya yang tadi. Minus equal. Oh, Nah, gitu. Nah, habis itu perlu nggak ya kita buat current balance sama dengan current balance dibagi baris ke-6 atau nggak perlu ya? Oh, dia nanya lagi nih, Sup. Berarti Yusuf pakai while berarti. while di Iya, di situ. If-nya tetepin. Dia nanti setelah while-nya. Nah, yang pertama while question-nya tidak sama dengan no berarti ya. eh, gimana sih belum Tidak sama apa namanya? ini Eh, exclamation mark. Ya, betul. eh, no. Mhm. No, no bukan nol, Sup. The word no. Oh, oh, no. Iya, tanda petik no. Terus kalau dia jawab yes, dia nanya price. Mhm. Terus kalau Berarti itu if-nya maju, Sup, ke depan sedikit. iya saya Dipakai mau aja. blok aja semuanya ya. Nah, gitu. Tapi lebih logis nggak kalau gini nggak sih? Kalau questionnya itu tidak sama dengan no dan saldonya lebih dari nol, lebih logis gitu nggak? Bisa juga ya. No. Oh, jangan no, Sub. Itu mah tetap yes ya, itu yes. Betul itu. Oh, Cuman di while-nya maksud saya. While kita kan ditanya nih, would you like to make purchase? Yes or no. Nanti kalau jawaban Yusuf tidak no, dan gimana kalau kita tambahkan kondisi and current balance-nya itu lebih dari nol. Adalah isi kantongnya gitu. Berani masuk mall gitu. Lebih dari nol, titik dua. Nah, gitu, Sub. Bener ya? Lebih logis ya? iya. Habis itu, baris kedua dipanggil lagi di baris ke-11, Sub ya. Copy paste aja. Nah, sejajar sama if, Sub. Oh, iya. Paham. Ups. Nah, nanti kalau jawaban Yusuf no sekarang. Eh, iya bener. Sekarang kalau jawabannya no, berarti di luar while ya ditulisnya, Sub. Nah, apa yang ditulis? Coba lihat gambarnya. Kalau nggak salah sih, nah itu print apa label funds Dapat ini dari Apple. current balance. Ini diupdate kan ini versi atau Iya, baru diupdate. iya, itu tetap biarin seperti itu. Maksudnya update gimana, Sub? Misalkan ini habis misalnya ini yes, Mhm. terus waktu dipanggil lagi no kan pakai questnya kan diganti jadi. Iya. Oh, nggak perlu pakai if quest, nggak perlu. Itu nanti secara otomatis dia begini, Sub. Jadi nanti kalau jawabannya Yusuf di sini tuh no, maka dia langsung ke bagian sini. Artinya kan while-nya nggak true. Betul nggak? Oh iya. Betul Baik. ya? Nah, nanti kalau yes jawabannya Yusuf berarti dia masuk ke dalam while-nya. Nah, nanti diulangi nih terakhir. Tanya lagi, mau belanja lagi nggak nih? Nah, gitu.
Nggak lihat sadul dulu lah. Ah, mungkin seperti itu ya kalau kita mah. Oke, sekarang print sub, apa label punch berarti? Titik dua. Oh ya. Nah, sekarang yang sisa Oke. balance ya berarti current balance. Benar sub tadi. Udah benar kok tadi ya. Apa label punch, tanda petik, koma, current balance. Current balance ya harusnya. Ini harusnya udah benar ya. Saya nggak tahu tapi ini. Terus, ini namanya. Logis nggak sub? Coba dilihat-lihat dulu aja. Enter the price, the sum of 150 has been charged itu maksudnya udah dibayar kan? Iya, betul. Tapi nanya dia mau beli. Iya, itu di baris ke-10 balance-nya itu dikurangi, cuman nggak ditampilin ketika masih di mall gitu. Artinya masih berani belanja gitu. Nah, nanti saat keluar dari while-nya ditampilin sisa Ya. dompetnya Oh, berapa gitu. Kan tengok. kita udah menguranginya gitu saat berbelanja. Betul ya? Tapi bagus pertanyaan ini Sob ya. Kok nanya lagi? Iya ya, betul Sob ya. Dia Iya. nanya lagi. Kayak kok nggak dikurangi saldonya gitu mungkin ya. Kok nggak ditampilin pengurangan saldonya. Oh, tadi Duh, lebih lagi. Yes. Right. Oke. Oh, nah, ikut. kurang kurang dolar itu kayaknya Sob. Oh dolar. Oh iya. Enggak, coba lihat ininya. Gambarnya Sob, saya enggak. Oh iya benar. Berarti Yes. setelah tanda petiknya, iya. Nice. Semoga ini benar tapi ya. Oh no. Kok nggak benar lagi? Apa Typo yang salah nih Sob? kalau no ulang ini. Oh, Oh, oh itu mah balance-nya Sob. oh iya sih Nggak balance ya. mungkin. Ini terlalu seret atau Oke. nol, nol langsung. Waduh. Hmm, apa yang salah nih Sob? Ini. Kan, oh iya iya. Yes. Oh, Enterprise lagi. Barang yang kedua itu Sob. Nggak apa-apa. Nah sekarang pasti dia. Mhm. oh aku yes terus ya. Bentar, bentar. Nggak apa-apa. Saya mau melihat logikanya padahal tadi. Yes. Yes. Oke. Coba yes Sob. Ini udah berapa ini? Udah habis. 1.000 ya. Udah habis ya. Oke. Terus coba yes lagi nanti harusnya insufficient fund. Harusnya ya. Oh, tapi available. Oh, oh iya salah kan logikanya nggak lebih dari nol soalnya. Oh iya, nol. Udah nol. Hmm, berarti.
apa yang salah nih Sob? Aman. Nggak bisa. Iya. Hmm. Kita. Hmm. Gimana ini? Udah benar sih ini logikanya ya. Jika harga melebihi saldo. Nanti ini gimana? Kalau melebihi. Itu kan artinya, oh benar Sob. Itu berarti if price lebih dari sama dengan. Oh. Nah, pakai sama dengan berarti. Soalnya dia bilang melebihi berarti nggak ada sama dengan ya. Oke. Coba 1.000. Ya. 1.000. Oh. No. Oh ya, silakan. 1.000. Oh. Oh, masih dikurangi ya? Oh. Loh, Yes. Timbang coba melebihi atau pas? coba sama Sob. Sama. Kurang. Harusnya Loh. pas cukup ya. Hmm. Harusnya pas cukup terus dia bilang ini has been charged. Oh, berarti nggak ada sama dengan berarti itu Sob. Tapi aneh sih ya. Mana ya? Oke, nanti saya forward jawaban saya Sob ya. Kalau gitu, Iya. aman aja lah. Saya mau ngajar ngajar kelas front end habis ini Sob. Jadi cukup ya untuk hari Ya. ini. Oke. Oke. Jadi ya boleh stop share Sob. Ya, jadi itu untuk materi kita hari ini kita sedang membahas tentang ya yang tadi Sob ya, struktur data sama cara membuat algoritma. Itu doang sih materinya ya, nggak ada yang lainnya. Nah, cuman di sini sih poinnya adalah kita mengembangkan kerangka logis kita ya. Jadi kalau terbiasa dengan ini diharapkan cara berpikir kita yang terstruktur bisa terbentuk. Gitu sih, Sup. Oke? Sup, Iya. sulit nggak materinya, Sup? Hmm, enggak ada. Biasa aja? Iya. Biasa aja. Oke. Mudah juga enggak ya? Biasa aja mungkin ya, Sup ya? Oh, oke. Video. Ya, kalau di minggu depan kita akan belajar ini kalau Yusuf nanti ada ini nggak bisa kelas kabarin saya ya. Karena Iya. di minggu depan tuh kita akan mereview lagi tentang kelas sama fungsi. Fungsinya sih nanti yang cukup agak ya susah dipahami karena belum sama sekali. Mungkin gitu Sup ya. Oke, terakhir terima kasih Sup untuk kehadirannya hari ini. Saya minta maaf kalau kita hanya menyelesaikan beberapa soal, ya tapi Iya. saya nggak ingin terburu-buru juga ya, Iya. karena ya kan janganlah kuantitas yang terlalu kita perhatikan ya, kita perhatikan kualitas juga. Thank you, Sup. Saya berterima kasih untuk partisipasinya hari ini dan pertanyaan-pertanyaan Yusuf. Itu bagus banget. Kita berjumpa lagi di minggu depan, minggu depannya lagi mungkin ya, Sup. Iya. Oke? Oke. See you, Sup. Bye-bye. Oke.